Oke, sekarang kita lanjut bab 3 ya, metode penelitian. Bab 2 akan saya sampaikan di bagian yang lain nanti. Nah, di bab 3 ini juga ada beberapa revisi yang perlu dilakukan. Yang pertama, 31 ya. 31 itu ditambah pendekatan dan jenis penelitian ya. 31 itu ditambahkan pendekatan dan jenis penelitian. Kemudian ini ada bagian yang saya coret ini deskriptif, ini tidak perlu dibuang saja, cukup kualitatif. Kemudian ini koma ya, koma. Lalu di bagian ini perlu saya jelaskan bahwa apabila ada kata yaitu, itu di belakangnya harus pakai koma. Nanti coba periksa di bagian yang lain, bab 2, bab 1, dan juga di bagian yang lain dari bab 3 ini coba periksa nanti. Kalau ada yaitu, berarti di belakangnya gunakan koma. Kemudian jenis pendekatan ini cukup dengan kata pendekatan saja. Ini saya coret, dibuang. Jadi yang saya coret ini dibuang saja, tidak perlu ada lagi karena mubazir. Kemudian di sini koma, gunakan koma. Mengapa? Karena rinciannya lebih dari 2. Jadi kalau rinciannya lebih dari 2, gunakan tanda koma. Oke, berikutnya ini ada bagian yang saya kolom ya, bagian yang saya kolom ini ya, dan ada saya buat keterangan di sampingnya ini ya, cari buku Sugiono. Jadi kamu mengutip pernyataan Sugiono dalam buku Kurniawan. Sebenarnya ini tidak salah, tapi sebaiknya kamu langsung lihat buku asli Sugiono. Mengapa saya katakan demikian? Karena untuk mencari buku Sugiono ini pun tidak susah, bukunya banyak. Coba tanya ke kawan-kawan atau bisa dipinjam di pustaka kita, Pustaka Bahasa Indonesia. Oke. Kemudian ini tidak perlu lagi ya, metode ini merupakan tidak perlu lagi, yang saya coret ini dibuang saja. Oke. Ya. Nah, yang perlu ada di sini adalah kamu jelaskan di sini pendekatan ini dipilih karena. Jadi kan kamu memilih pendekatan kualitatif ya. Kamu jelaskan masih di paragraf yang sama, jelaskan mengapa memilih pendekatan ini. Jadi pendekatan ini dipilih karena apa alasan kamu memilih pendekatan ini. Oke. Berikutnya, pola penulisan yang sama seperti pada paragraf pertama ini juga berlaku untuk jenis. Ya, jadi kamu pilih jenis penelitian. Jadi jenis penelitian ini penelitian apa? Kamu sebutkan jenis penelitian ini adalah ya. Kemudian alasan memilih jenis penelitian ini. Jadi apa alasannya? Apa alasan kamu memilih jenis penelitian ini? Nah, nanti coba baca buku lagi, buku-buku linguistik ya seperti Mahsun ya. Itu pelajari lagi mengenai jenis penelitian. Oke, kita lihat yang kedua, data dan sumber data. Nah, sesudah kata adalah, ini coba tambahkan data lisan berupa. Jadi kalimatnya, data penelitian ini adalah data lisan berupa, sambung kemari, ungkapan candaan. Dah, sesudah kata candaan, tambahkan bahasa Aceh. Ini saya coret, ganti dengan dipakai. Kemudian, ini juga ada yang saya coret, ya, ya. Dibuang saja ini. Yang saya coret ini dibuang saja. Kemudian tambahkan ini masyarakat Kabupaten Pidi. Ya, masyarakat Kabupaten Pidi. Nah, ini yang saya coret ini, berikutnya yang saya coret ini. Langsung ganti dengan kalimat ini ya. Ini ada saya buat kalimatnya. Karena luasnya Pidi, penelitian difokuskan di Kecamatan Ditu dan Kecamatan Tirorusip. Ya, Tirorusip. Kemudian ini titik. Ya, langsung buat titik. Oke, kita lanjut. Ya. Ini dibuang ya. Dibuang saja. Kemudian ini yaitu ganti dengan adalah. Ya, tidak boleh pakai yaitu di sini karena kalau kita pakai yaitu kalimatnya tidak berpredikat. Jadi untuk menggantikannya itu gunakan adalah.
Kita lanjut di paragraf berikutnya, titik. Di sini sesudah titik, lalu buat kalimat ini ya. Ini ada saya buat kalimatnya ini. Kamu buat saja kalimat, lanjutkan kalimat yang dengan yang saya buat ini. Hal ini dibenarkan dalam penelitian linguistik sesuai dengan pendapat. Ya, tambahkan di sini ya. Sesudah titik, kamu tambahkan ini. Sesuai dengan pendapat. Nah, kamu baca buku Mahsun ya. Di buku Mahsun itu ada dijelaskan mengenai bolehnya peneliti menjadi sumber data. Nah, kamu pelajari buku itu. Ya, kamu kutip pendapat itu di sini. Jangan lupa sebutkan sumbernya. Kemudian ini syarat ini belum lengkap ya. Syarat ini masih kurang. Ini ada yang kurang. Ya, coba dipelajari lagi ya syarat ini. Baca buku-buku linguistik. Ini masih ada yang kurang. Oke. Kemudian ini saya coret ya. Ganti dengan data penelitian ini dikumpulkan dengan ya. Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode. Ya, jadi ini tidak perlu lagi terlalu bertele-tele. Nah, ini ada kesalahan pengetikan huruf, nanti tolong diperbaiki. Nah, ini juga sama ya, jangan yaitu ya. Teknik catat yaitu salah, tidak ada predikat dia kalau kita gunakan yaitu. Ganti dengan adalah. Juga begitu, ganti dengan adalah. Koma jangan lupa dibuang ya, koma dibuang. Handphone ini kata apa? Kata asing. Kalau kata asing bagaimana perlakuannya secara ejaan ketika kita menulis? Ya, coba dilihat ejaan. Lalu ini dibuang saja. Ya. Jadi langsung ya disadap ungkapannya sehingga ya, begitu. Kemudian selanjutnya ini gunakan koma. Mengapa pakai koma? Karena ini adalah penghubung ya, konjungsi antar kalimat ya, Jadi gunakan koma sama seperti namun ya. Nah, itu harus pakai koma. Berikutnya akan ini dibuang akan. Lalu ini saya buang ya, ini saya coret. Kamu ganti dengan kalimat ini ya. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Titik ya, titik jangan lupa. Oke. Nah, yang lainnya transkripsi. Ini T-nya kapital, ganti dengan huruf kecil. Lalu jangan pakai koma di sini ya, sama dengan yang ini tadi. Ini jangan pakai koma. Mengapa? Karena ini subjek, ini predikat. Subjek predikat tidak boleh dipisahkan oleh tanda koma. Kemudian ini cukup titik saja, titik ini dibuang saja. Ya, tidak perlu bertele-tele. Mengapa saya katakan di sini bertele-tele? Karena ini sudah ada lambang-lambang bunyi. Lambang-lambang bunyi sudah diwakili oleh kata tulisan. Jadi tidak perlu lagi dia bertele-tele. Ya. Oke. Lebih tepat lagi malah tulisan ini dibuang saja ini. Dibuang saja. Oke. Kita lihat berikutnya. Ini ya. Ini sama ya dengan yang tadi, koma dibuang. Lalu standar atau kaidah ini ganti dengan rumusan masalah. Kemudian data ini dibuang saja, data dibuang. Lalu setelah diklasifikasikan ini koma di sini, ini dicoret ya, ganti dengan kata data. Ini juga komanya dibuang, ini dibuang. Ya, ini koma juga dibuang karena ini adalah frase bukan klausa, jadi tidak perlu koma di sini. Ini S kapital jadikan huruf kecil. Ini komanya dibuang. Kemudian ini metode penyajian hasil analisis data. Ya, seperti itu. Oke. Untuk sementara bab 3 seperti itu, dan saya tidak menemukan daftar pustaka di sini. Tidak ada daftar pustaka di sini. Jadi untuk bimbingan selanjutnya nanti sertakan daftar pustaka ya, supaya saya bisa membacanya. Oke, terima kasih. Itu saja sementara. Nanti akan saya sampaikan yang bab 2-nya.